Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu kepala madrasah, bapak, ibu-ibu kepala, itu saya wakil kepala madrasah bidang kurikulum yang saya hormati. Saya melanjutkan materi tentang simulasi penerapan struktur kurikulum madrasah pada pondok pesantren yang mengacu pada KMA 1503 tahun 2025. Ya, ini pilihan yang kedua ya. Pilihan kedua. Kemarin itu kan yang sudah saya share, itu pilihan pertama yang masih menerapkan struktur kurikulum Kemenak dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah masih secara baku. Ini kita upayakan struktur kurikulum Kemenaknya lebih fleksibel ya, fleksibel. Ya, kalau kita ingat lagi struktur kurikulum Kemenak itu yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Halap, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab. Jika pada pilihan yang pertama kemarin kita masih baku menggunakan istilah Al-Quran Hadis 2JP, maka pilihan yang kedua ini yang 2JP itu dibagi 1JP Al-Quran Hadis untuk yang Kemenak atau SKB, katakanlah SKB 3 menterinya, baru yang 1 jam lagi itu tafsir. Nah, jadi muatan kurikulum Ma'had yang di intrakurikuler ini sudah diambil tafsirnya ini ke Kemenak, integrasikan di Kemenak, masuk di sini. Begitupun mapel akidah akhlaknya 2JP itu kita bagi 1JP akidah akhlak SKB-nya dan kita ambil 1JP lagi kurikulum Mahat Tauhid 1JP. Fikih begitu juga yang 2JP kita pecah menjadi 1JP Fikih Kemenak, 1JP Fikih Pondok. SKI 2JP, 1JP SKI Kemenak, 1JP Tarikh atau SKI Pondok ini. Bahasa Arab yang tadinya 3JP kita naikkan jadi 4JP. Kita bagi dengan bahasa Arab Kemenak 2JP. Dan insya. Nah, ini kan termasuk materi bahasa Arab insya ini. Dua-dua jadi 4. Nah, jadi jumlah JP kurikulum Kemenak yang digabung dengan kurikulum Mahat ini jadi 12 JP. Nah, cuma jadinya di kurikulum Mahat ini kan sudah diminimalisir yang 5 mapel ini diminimalisir termasuk ke integrasi ke kurikulum Kemenak sehingga jumlah kurikulum Makhat yang interkurikuler tinggal 10. Yang ekstrakurikuler tetap di ekstrakurikuler. Nah, cuma jadinya minimalisir jadi 10 sehingga kita jumlahkan dia total JP Kemenak yang integrasi dengan Makhat itu 12, muatan kurikulum Kemdiknas 19 tambah 10 41. 41. Maaf, 41 jumlah tadi itu
muatan kurikulum Kemenap, Kemdasmen dan Mahat 41 ditambah kurikuler jadi 45. Seperti itu. Kan jadi minimalisir. Meskipun memang JP-nya jadi berkurang satu-satu. Ini yang kurikulum Mahat jadi berkurang satu-satu. Nah, simulasi penerapannya dalam menginput nanti di roster seperti ini. Karena 45 JP, tadi 45 JP itu tanpa tahfiz. Kalau dia tahfiz masuk di interkurikuler, dia 45 tambah 4, 49. Jadi pembagian JP-nya per hari seperti ini. Senin 7, Selasa 10, Rabu 10, Kamis 10, Jumat 6, Sabtu 6, 49. Kalau tahfiznya masuk di eskul, jumlah JP 45. Pembagian JP-nya per hari, Senin 6, Selasa 9, Rabu 9, Kamis 9, Jumat 6, Sabtu 6. Nah, kalau kita ikuti yang tahfiz masuk intrakurikuler, dia ada 10 JP di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. 10 JP ya tinggal milih alternatif durasi pelajarannya seperti yang sesi pertama atau yang pertama itu ya 40 menit, 30 menit atau 30 menit. Nah, kalau yang 10 JP Selasa, akhir Selasa, Rabu, dan Kamis itu yang 30 menit yang sedang 14 10. Apalagi kalau ekskulnya masuk di takpisnya masuk ekskul, dia cuma 9 JP paling lama. Yang durasi 30 menit itu jam 13.35 sudah pulang. Apalagi kita memilih 30 menit, makanya lebih cepat. Nah, sekali lagi kesimpulannya adalah tahfiz untuk tahfiz masuk interkurikuler atau masuk ekstrakurikuler, maka paling tidak minimal ada 3 hari dia 6 JP dan 3 hari dia 9 JP. Kalau rata-rata 1 hari 6 JP itu baru 36 jam, maka nggak cukup dia mengakomodir integrasi kurikulum Kementerian Agama, Kepdasmen maupun sekaligus kurikulum. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi panduan bagi Bapak Ibu Kepala Madrasah dan Wakil Kepala Madrasah berkurikulum. Terima kasih.